coba review sebentar. Ini terkait dengan udang galah. Udah lama saya nggak bikin konten, maka yang ini saya akan bikin konten terkait dengan udang galah. Biasanya dalam komentar sering kita ditanya, bisa nggak udang galah kita pelihara di bak atau di terpal? Sebenarnya bisa saja, bisa kita pelihara, tetapi yang jadi masalah adalah pertumbuhannya bagus apa enggak. Tapi kalau saya sarankan untuk pelihara udang galah itu lebih baik di kolam tanah, itu lebih besar pertumbuhannya. Nah, ini di depan saya ini ada dua ukuran udang galah. Nah, ini umurnya sama. Nah, hanya saja yang satu ini kita tanam di kolam tanah, satu ini kita tanam di bak indoor. Coba kita lihat bedanya. Ini perbedaannya sangat jauh. Ini mungkin ini kurang lebih size 30. Nah, kalau ini mungkin size 100. Ya, bedanya agak jauh. Ya. Ini sama-sama sudah dewasa, sama-sama sudah bertelur. Bisa netes enggak? Sama-sama bisa netes. Ya, karena ini sudah dibuai. Ini warnanya sudah agak kuning tua, jadi ini sudah dibuai. Ya. Nah, makanya kalau kita pelihara di di terpal itu nanti ukurannya segini. Ya, jadi lama kita nunggu tapi hasilnya kecil. Nah, oleh karena itu kalau saya sih menyarankan kita pelihara di kolam tanah saja karena hasilnya agak berbeda. Nah, kalau udah ukuran segini, meskipun kita tanam di kolam tanah, nanti hasilnya juga tetap kecil karena ini sudah fase dewasa. Kalau udah fase dewasa, ini pertumbuhannya lambat. Nah, bukan lagi ke pertumbuhan, tapi ke reproduksi. Makanya dia udah bertelur. Ya, ini yang betina. Nah, bandingkan ya, jauh bandingnya, perbedaannya. Jantan ini betinanya jauh. Coba kita lihat jantannya. Waduh, ya, ini jantan yang kita tanam di kolam tanah. Ya. Ini mungkin bisa size 25-30. Nah, coba kita bandingkan sama yang dipelihara di ini ya, di bak beton ya. Kita cari jantannya. Nah, jantannya kecil, kecil sekali jantannya. Ini sama-sama sudah capit biru. Ya. Kalau di udang galah, stratanya udang jantan itu yang paling tinggi itu udang capit biru, habis itu nanti capit oranye, kemudian small male atau jantan kecil. Ya. Jantan kecil itu biasanya kita sebut karena dia capitnya masih transparan, belum ada warnanya. Ya. Coba kita bandingkan. Jadi kalau kita bandingkan, ini jauh 1:5 bisa jadi ya. Nah, kalau di pasaran ini sudah bisa dijual, nah ini belum bisa dijual, tapi ini udah dewasa. Nah, lihat capitnya udah biru, sama-sama biru. Nah, maka itu lebih baik udang galah ditanam di kolam tanah, nah, atau di bak beton tapi yang dasarnya tanah, itu lebih cepat besar. Ya. Saya kira begitu. Ini perbedaannya antara kita tanam di kolam tanah sama di kolam beton ya. Ini udangnya sudah dewasa. Nah, kalau kita tanam, kita tebar, nanti juga pertumbuhannya akan lambat karena ini udah dewasa, udah capit biru. Ya, meskipun bukan capit biru yang besar, nah, karena ada ini kemungkinan pernah patah kemudian tumbuh lagi, jadi capitnya belum maksimal. Nah, kalau dia belum pernah patah, dia nanti akan seperti ini capitnya besar. Ya, tapi udangnya kecil, capitnya besar. Jadi percuma nanti kalau kita tanam udang-udang yang kecil tapi udah dewasa, pertumbuhannya akan lambat. Jadi nanti membuang kos saja, membuang biaya. Oleh karena itu kita harus rencanakan dengan betul kalau kita mau tanam udang galah. Ya. Oke, saya kira begitu review hari ini. Ya, kita sampaikan saja perbedaannya udang yang dipelihara di kolam tanah sama yang di kolam beton atau kolam tembok. Jauh bedanya. Ini jantan sama betinanya. Ya. Ya. Kalau di udang galah ini sudah dewasa, kita tanam dan dibesarkan juga lambat, dijual belum laku, nah, terlalu kecil. Ya. Kalau di udang galah mungkin size 70 itu baru laku. Kalau ini stoknya banyak, pasti banyak yang mau karena size-nya size besar. Ini size 25.
Kira begitu.